wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas suku yang ada di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hani Mulyawati. Nama saya Dela Ramadhani. Saya Muhammad Anal Lafian. Nama saya Zahratul Syita Anggraini. Saya Rifadul Haidiniswa. Kalian mau tahu apa aja yang ada di suku Dayak? Yuk simak video ini. Suku Dayak memiliki 4 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Dayak Ngaju, bahasa yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah, terutama di sepanjang aliran sungai. Yang kedua, bahasa Dayak Maanyan, bahasa daerah yang dituturkan oleh suku Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah. Yang ketiga, bahasa Dayak Jalai, bahasa yang dituturkan oleh orang Dayak Jalai yang tinggal di sekitar daerah Sungai Jalai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yang keempat, bahasa Uut Narum, bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di sepanjang aliran Sungai Miri, cabang Sungai Hayan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada sistem teknologi dan perlengkapan. Suku Dayak, sistem teknologi suku Dayak relatif sederhana, umumnya digunakan untuk kegiatan pertanian, berburu, menangkap ikan, dan membangun rumah panggung. Berikut beberapa contoh teknologi yang digunakan oleh suku Dayak. Yang pertama ada jangkuk. Apa sih jangkuk tuh? Jangkuk adalah wadah yang terbuat dari uwi seru dan uwi labu untuk membawa padi, kayu, bakar, buah-buahan, dan lain-lain. Jangkuk dapat dibuat oleh kaum perempuan maupun laki-laki, namun umumnya dibuat oleh kaum perempuan. Nah, yang kedua ada pola perdagangan. Masyarakat Dayak kenyah menerapkan pola perdagangan yang mengikuti dinamika suksai hutan sekunder. Pola mirip dengan teori sistem GAP yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian di Kehutanan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Perlengkapan hidup. Jangkuk, wadah yang terbuat dari uwi seru dan uwi labu untuk membawa padi, kayu, bakar, buah-buahan, dan lain-lain. Mandau. Mandau adalah senjata tradisional yang merepresentasikan konsep kesuburan. Sipet atau sumpit. Apa sih sipet atau sumpit? Yaitu senjata tradisional yang digunakan dengan cara ditiup, terbuat dari selongan, kayu, dan panah. Sape, alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kayaan. Rumah adat suku Dayak di Kalimantan antara lain rumah adat Batang khas Kalimantan Tengah, rumah Batang Muara Mea, rumah Batang Damang Batu, rumah Batang Pasir Panjang, dan rumah Batang Toyol. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian dan kesenian. Yang pertama, sistem mata pencaharian. Suku Dayak memiliki mata pencaharian tradisional seperti berburu, bertani, dan meramu. Mereka juga bekerja di sektor kehutanan dan pertambangan. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang, berladang, dan berpindah-pindah. Selain itu, berladang berpindah-pindah, mereka juga melakukan pekerjaan sampingan seperti mencari kayu bakar, menangkap ikan, dan meramu hasil hutan. Yang kedua, kesenian. Suku Dayak memiliki beragam kesenian seperti seni tari, seni pahat, dan seni lukis. Salah satu kesenian tradisional yang terkenal adalah deder, dan karumut. Kesenian ini merupakan lantunan syair dan yang diciptakan seperti pantun. Syair tersebut berisi tentang kebijakan dan kebijaksanaan, nasihat, teguran, dan peringatan dalam hidup manusia sehari-hari. Sistem kepercayaan suku Dayak. Yang pertama ada Kaharingan, agama asli suku Dayak yang sudah ada sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk ke Kalimantan. Kata Kaharingan berarti tubuh atau hidup. Salah satu ritual dalam Kaharingan adalah tiwa, yaitu upacara untuk mengantar arwah menuju lewu atau tempat asal, bersama Ranying, dewa tertinggi dalam Kaharingan. Yang kedua, kepercayaan terhadap BO. Suku Dayak Punan Aput percaya bahwa BO adalah makhluk sakti yang dianggap sebagai Tuhan. Yang ketiga, kepercayaan terhadap arwah. Suku Dayak percaya bahwa arwah yang gagal melewati batang besar sebelum saatnya meninggal atau masih memiliki tugas di dunia, arwah yang dianggap berdosa akan berkeliaran di hutan dan mengancam orang-orang yang masih hidup. Sistem organisasi masyarakat. Salah satu sistem organisasi masyarakat suku Dayak adalah Dewan Adat Dayak dan merupakan organisasi etnis yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Dayak secara menyeluruh, termasuk
kesenian, kehidupan sehari-hari, dan hukum adat. Pendirian dan pertama kali dibentuk pada Mei 2001 oleh tokoh Dayak dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tujuan melestarikan kebudayaan Dayak yang menghadapi tantangan zaman dan era modern. Yang terakhir ada sistem pengetahuan. Suku Dayak juga memiliki sistem pengetahuan tersendiri untuk bertahan hidup survival. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Adapun sistem pengetahuan masyarakat Dayak zaman dahulu meliputi pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan, pengetahuan tentang tubuh, sifat, dan tingkah laku sesama manusia, pengetahuan tentang ruang dan waktu, pengetahuan tentang seni dan musik, pengetahuan tentang hukum dan politik, pengetahuan tentang filsafat, pengetahuan tentang sains dan merancang, pengetahuan tentang peralatan dan senjata. Dan penjelasan tentang suku Dayak dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.